Sampah medis yang terakumulasi sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak tertangani dengan baik sesuai prosedur pengolahan sampah infeksius. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Bambang Suranggono pada Jumat 18 Februari 2022 mengungkapkan dalam sehari di Kota Semarang menghasilkan sekitar 3,2 ton sampah. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan sampah infeksius dari sejumlah rumah sakit dan klinik kesehatan. Sebab itu, seiring kembali meningkatnya kasus aktif COVID-19, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pun melarang rumah sakit ataupun klinik kesehatan agar tidak membuang sampah medis, khususnya yang dihasilkan dari penanganan COVID-19 ke tempat pembuangan akhir sampah umum. Karena sampah tersebut masuk dalam kategori limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Jika tidak memiliki instalasi pengelolaan limbah B3 yang memadai, pihak DLH menyarankan agar rumah sakit dan klinik kesehatan memanfaatkan jasa pengelolaan limbah B3. Sementara informasi tambah lain, itu untuk rumah sakit yang sudah membakar sendiri limbah B3 berbahaya untuk infeksius ini termasuk masker, itu yang sudah ada RSWN Kota Semarang dan juga Rumah Sakit Elizabeth. Namun rumah sakit tersebut memang menurut petunjuknya untuk melakukan pemrosesan akhir sampah B3 infeksius di rumah sakitnya. Nah, oleh sebab itu pada saat limbah yang lain yang tidak bisa tertangani secara langsung, mungkin bukan limbah infeksius saja tapi berbahaya dan beracun, ini ada pihak ketiga yang namanya Wastek. Dampak dari meningkatnya sampah medis akibat pandemi COVID-19 ini dirasakan juga oleh salah satu perusahaan pemusnahan sampah B3 di kawasan industri Candi Kota Semarang yang menerima sampah medis dari sejumlah rumah sakit di Jateng. Semenjak pandemi COVID-19, di tempat ini mampu memusnahkan sekitar 500 kg hingga 1 ton sampah infeksius per jamnya, atau meningkatnya sekitar 200% dari sebelum pandemi. Di tempat ini, sampah medis, baik dalam bentuk padat maupun cair, dimusnahkan dengan cara dibakar dengan alat insenerator. Untuk medis rata-rata saat ini karena pandemi COVID sedang meningkat, kita terima memang tidak seperti biasanya. Mungkin ada peningkatan sekitar 200% dari pengolahan seperti biasanya. Seperti itu. Saat ini yang kami terima untuk kebanyakan limbah infeksius dari padat, tajam, dan cair. Dan limbah ini memang COVID, tidak COVID, kami berlakukan sama Pak, COVID. Seperti itu. Dalam penanganan sampah medis, Dinas Lingkungan Hidup tak hanya mengajak pihak rumah sakit maupun klinik kesehatan untuk lebih serius mengelola sampah infeksius. Pihak DLH juga meminta masyarakat untuk bijak dalam pengelolaan sampah infeksius di lingkungan rumah tangga, seperti sampah dari masker sekali pakai. Dalam mengatasi permasalahan sampah infeksius tingkat keluarga, pihak DLH bekerja sama dengan Rumah Sakit Bakti Wiratamtama milik TNI Angkatan Darat untuk pemusnahan sampah infeksius. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.